Halo semuanya, ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Jadi hari ini aku mau observasi ke sekolah MAN 2 Kota Cirebon untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Setelah dapat izin masuk oleh guru piket di lobi, sekarang kita diarahkan oleh guru TU untuk memasuki ruangan perpustakaan. Wawancaranya mengenai dokumen yang perlu disiapkan sebelum mengajar apa saja, proses pembelajaran dan tantangannya seperti apa selama di kelas, dan tugas lain yang dilakukan guru selain mengajar itu apa saja. Mengenai dokumen yang perlu disiapkan, menurut Ibu Ida, dia menyiapkan RPP singkat dan RPP lengkap. Pada RPP biasanya isinya mengenai identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas 1 semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan kompetensi inti, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran atau assessment. Nah, di sini biasanya Ibu Ida menggunakan metode pembelajaran dengan cara diskusi kelompok, membuat proyek, dan discovery learning. Untuk model pembelajarannya sendiri yaitu biasanya menggunakan problem based learning, inquiry, dan project based learning. Untuk media pembelajarannya biasanya Bu Ida menggunakan PPT atau PowerPoint dan video animasi. Pada sumber belajarnya biasanya menggunakan e-book atau buku teks seperti buku paket dan LKPD jika secara kelompok. Untuk penilaian atau asesmen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Pada asesmen formatif, biasanya Ibu Ida akan melakukan kuis di akhir pembelajaran. Dan untuk asesmen sumatif, biasanya yaitu oleh pihak sekolah melakukan PTS atau penilaian tengah semester dan PAS atau penilaian akhir semester. Dalam menyiapkan dokumen RPP seperti ini, ada monitoring evaluasi dari pihak kepala sekolah. Biasanya disebut dengan supervisi, setiap 1 tahun sekali. Untuk menyiapkan dokumen ini, biasanya Ibu Ida membuatnya di waktu liburan atau sebelum masuk semester. Untuk proses pembelajarannya sendiri di sini biasanya Ibu Ida akan menampilkan video animasi atau persepsi yang menarik yang seperti sudah dijelaskan di RPP yang dibuat oleh Ibu Ida. Dan untuk tantangannya biasanya yaitu siswa-siswi sering mengantuk dan materi kimia menurut mereka itu sangat sulit. Untuk mengatasi agar mereka tidak mengantuk, biasanya di sela-sela pertengahan pembelajaran, Ibu Ida akan melakukan ice breaking. Biasanya itu tentang games kimia. Terkadang juga Ibu Ida membuat kelompok dengan cara membuat dalam satu kelas itu ada 10 orang yang aktif, dan dari 10 orang ini dibentuklah 10 kelompok, dan di masing-masing kelompok ini diisi dengan orang yang aktif ini per orangnya untuk dijadikan ketua di dalam kelompok tersebut dan diarahkan untuk mengajarkan mereka yang kurang mengerti. Untuk praktikum sendiri biasanya cara mengatasinya agar mereka tidak sulit dengan cara melakukan praktikum yang singkat tetapi mereka paham, atau melakukan video di rumah praktikum sederhana, lalu video tersebut dikirimkan ke Bu Ida. Yang diharapkan Bu Ida untuk mendukung pembelajaran agar lebih aktif lagi yaitu dengan cara tempat duduknya diganti atau di rolling. Sebelumnya memang tidak ada pertanyaan ini, tetapi di sini saya sempat menanyakan mengenai kesulitan-kesulitan dari kurikulum Merdeka mengenai proyek P5. Setelah mereka belajar dalam jangka waktu beberapa bulan, terus kan mereka P5 nih, yang P5 itu kami dipadatkan itu 3 minggu
untuk 2 tema yang kemarin, Ini pertama panitia dan 1 penguji. minggu di tema terakhir, 2 minggu di tema Jam? terakhir gitu. Nah, 2 tema yang sudah berjalan itu kan 3 minggu itu mereka fokus untuk membuat suatu proyek P5. Itu mau menyangkut Jadi satu jabatan. tema itu proyeknya Iya. bisa Iya. ada Iya. 5, ada 4 gitu kan. Jadi ketika membuat aktivitas proyek itu kesulitannya di situ, aktivitas proyek tadi gitu. Untuk tugas lain yang dilakukan oleh Ibu Ida selain mengajar, beliau biasanya membimbing karya tulis, menjadi koordinator laboratorium, menjadi study club di dalam organisasi KIR, dan membimbing Olimpiade Informatika. Dan pernah menjadi instruktur AKMI selama 2 tahun. Setelah wawancara, kita foto bersama dulu. Ya, akhirnya selesai. Terima kasih semuanya.